Salam sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi bersama saya Ignatius Kaharjono, asal sekolah Lembaga Pendidikan SDK Wembeleng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Ibu Edistiana Setia, SPD, guru kelas 2 dari SDK Wembeleng. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kabarnya baik-baik saja. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik Ibu, puji Tuhan, hari ini saya juga kabarnya baik saja. Senang sekali rasanya hari ini kita dalam keadaan yang sehat adanya ya Bu. Ya Pak. Baik Ibu, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu dalam melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas ya Bu. Oh iya Pak, kalau boleh saya tahu apa tujuan dari supervisi ini Pak? Baik Ibu, tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui seperti apa jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan pada kegiatan pembelajaran nanti. Mungkin hari ini Ibu juga bertanya, mengapa kita melaksanakan kegiatan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya Bu? Ya oke Pak, saya siap. Baiklah, hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu akan capai pada pembelajaran nanti. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kepada siswa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada siswa itu yang pertama itu memahami bentuk tabel dalam bentuk data. Kemudian yang kedua melengkapi grafik pada gambar sesuai dengan jumlah gambar atau benda-benda konkret yang tersedia. Baik Ibu, luar biasa sekali jawabannya Ibu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai Ibu? Kalau area pengembangan yang dicapai itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya Pak, yaitu melengkapi diagram batang sederhana sesuai dengan jumlah gambar atau benda konkret yang tersedia. Kemudian untuk keterampilannya Pak, mengurutkan dan menyajikan data dari bentuk tabel yang sederhana. Baik Ibu, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi metodenya, dari segi strateginya, ataupun model pembelajarannya Ibu. Kira-kira seperti apa Ibu? Ya, kalau untuk rancangan pembelajarannya Pak, itu saya merancang pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Sedangkan untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi kelompok dan juga penugasan. Kemudian untuk model pembelajarannya Pak, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, selain itu saya juga menggunakan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian sesuai dengan keterampilan dan juga sesuai dengan keaktifan siswanya Pak. Baik sekali Ibu. Jadi Ibu ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu, dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok dan juga penugasan ya Bu. Ya baik Pak, kira-kira rencananya seperti itu. Oke, luar biasa sekali rencana Ibu. Lalu bagaimana dengan media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti yaitu dengan menggunakan laptop, kemudian LCD dan juga bahan ajarnya, kemudian dengan menggunakan LKPD. Oke Ibu, semangat sekali ya Ibu. Satu lagi Ibu, kira-kira kapan Ibu mempraktikkan pembelajaran ini? Saya akan melakukan pembelajarannya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pada jam kedua.
Baiklah Ibu, nanti hari Selasa pada tanggal 6 Agustus pada jam kedua saya akan mengunjungi dan mendatangi kelas Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi kelas ya Ibu. Lalu saya akan mencatat dan melihat lalu apa yang terjadi di kelas. Baik Pak, saya selalu siap. Oke Bu, nanti setelah pembelajaran observasi kelas saya akan melakukan percakapan terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Dan nanti saat itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, saya akan bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu Edistiana dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Pak. Yang saya dapatkan dari percakapan kita pada hari ini yaitu saya mendapat pengalaman baru, yaitu tentang percakapan coaching untuk supervisi akademik. Dan saya juga harus mempersiapkan media pembelajaran nanti. Kemudian saya juga mengikuti observasi ini untuk menyiapkan media pembelajarannya dengan baik dan benar. Baiklah Ibu, saya menyampaikan terima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam melakukan percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi pada hari Selasa tanggal 6 di jam kedua ya Ibu. Baiklah, untuk hari ini terima kasih sekali. Sampai jumpa ya Bu, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih sama-sama. Satu orang individualitas. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita lanjutkan pagi hari ini, kita absen dulu deh. Jawab sesuai dengan hati kita masing-masing. Kalau misalnya kalian sudah bilang senang Bu,
dulu. Kelas 1, kelas 1. Dan pengurangan. Angel, Rio. Apa itu pengurangan? Pengurangan. Kita lihat di sini. Kita kali ini yaitu agar kalian bisa mengetahui atau melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Di dalam kegiatan ini nanti, dalam penjumlahan dan pengurangan ini nanti, melatih untuk bersikap mandiri. Apa artinya mandiri? Mandiri artinya apa? Angel? Sehat. Melo? Misalnya Melo dia memakai seragamnya sendiri. Apa itu termasuk masuk sendiri? Misalnya kalau ke sekolah masuk ke pelajaran kita itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Dalam kegiatan kita sebentar tidak ada yang nyontek, tidak boleh tanya teman. Kita mengerjakannya sendiri. Kalian dengar baik-baik, jangan pegang poin, jangan pegang buku. Dengar ke sini dulu, dengar. Panen jambu air, itu judulnya. Judulnya tadi apa? Panen jambu air. Panen jambu air. Di halaman rumah Tika ada pohon jambu air. Tika menyiram dan memupuk pohon jambunya dengan teratur. Sekarang pohon jambu air itu berbuah. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih karena Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Setelah Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya Ibu? Ya, perasaannya sangat senang sekali. Baik, saya juga ikut senang karena beberapa hari yang lalu kita telah menyepakati bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baiklah Ibu, hari ini kita tidak sendiri, kita bersama dengan Bapak pengajar praktik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, baik. Jadi hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan sejauh mana ketercapaian dari apa yang Ibu laksanakan di kelas. Baik Ibu, pertanyaan pertama, Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan memiliki tujuan. Pertanyaan saya, sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan di kelas? Ya, Silakan dijawab. Ketercapaian yang saya lakukan di kelas itu sebagian besarnya sudah memenuhi syarat semuanya karena siswanya itu aktif dalam melakukan penjumlahan, pengurangan, kemudian mereka juga bisa melakukan kegiatannya dengan baik melalui benda-benda atau menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Baik Ibu, terima kasih. Sebagian besar tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas sudah tercapai. Ya, sudah. Pertanyaan yang berikut, area pengembangan yang Ibu telah lakukan di kelas, kira-kira ketercapaiannya sejauh mana? Apakah masih ada yang kurang atau sudah memenuhi atau mungkin ada yang perlu dikembangkan? Ya, kalau sebagian besarnya Pak sudah terpenuhi karena mereka sudah bisa melakukan operasi penjumlahannya dengan baik, dari segi pengetahuannya, kemudian dari segi keterampilannya juga mereka juga bisa menggunakan media-media pembelajarannya dengan baik. Nah, tapi ada sebagian lagi, ada 1-2 orang siswa yang masih kurang. Masih ada yang kurang ya. Nanti itu akan dilaksanakan pada tahap tindak lanjut ya. Ya. Baik, dari strategi yang Ibu telah lakukan di kelas, kira-kira ketercapaiannya sejauh mana Ibu? Ya, kalau ketercapaiannya Pak yang 90%-nya sudah. Iya, 90 sebagian besar ya Bu? Ya, sebagian besar 90%, hanya
karena ada beberapa siswa yang kurang fokus itu. Oke, baik. Dari secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 90% sudah memenuhi dan sudah tercapai ya. Baik sekali Ibu. Lalu 10% itunya yang akan dilaksanakan pada rencana tindak lanjut ya. Apa rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan nanti? Tindak lanjut yang akan saya lakukan nantinya dari situ, misalnya siswa yang kurang fokus itu saya diberi bimbingan khusus, misalnya mereka duduk di depan atau diberikan tugas dan mereka Tugas lebih tambahan fokus. ya Bu, lebih fokus. Baik, terima kasih sekali Ibu telah memberikan pengalaman-pengalaman berupa jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Ibu, dan kesempatan selanjutnya kepada Bapak pengajar praktik saya akan berikan untuk memberikan umpan balik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman guru yang hebat yang sudah melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas. Dan dari hasil saya menyimak percakapan itu tadi setelah laksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Observe telah mencapai tujuan dari hasil rancangan modul ajar diterapkan di dalam kelas kepada anak-anak sudah tercapai. Itu sangat luar biasa ya, karena saya nyimak tadi anak-anak semua aktif di dalam kelas dengan strategi yang sudah dilakukan oleh teman guru sehingga mereka dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi anak-anak sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan, semangat ya, membuat termotivasi anak-anak lebih belajar lebih semangat lagi. Dari strategi dan area yang pengembangan yang dilakukan tadi sebagian besar sudah mencapai 90%, itu sangat luar biasa. Itu teman-teman hebat semua. Dan juga meskipun ada sedikit ada yang kurang tercapai, tapi sudah ada catatan untuk bisa dilaksanakan dalam waktu tindak lanjut ke depannya supaya bisa pembelajaran itu lebih bermakna dan menyenangkan. Hebat, luar biasa teman-teman. Dari saya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.